ternyata Bu Farida itu benar adanya bahwa beliau itu pernah hidup ketika di era atau di masa penjajahan Belanda sekitar 300 sampai 350 tahun lalu. Saat itu Bu Farida yang sosoknya itu masih sebagai gadis remaja yang cantik, kemudian ya gadis desa yang cantik dan molek itu ternyata mendapat perlakuan yang keji dari tentara Belanda. Jadi Ibu Farida itu ketika masih itu kan beliau itu masih muda waktu itu. Itu kemudian beliau diperkosa dan dibunuh oleh tentara Belanda itu, dan jasadnya itu dilempar ke Sungai Berantas yang memang letaknya itu nggak jauh dari tempat areal pekuburan badal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys buat kamu yang udah balik lagi ke channel ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal ya. Namaku Wulan. Dan channelku ini berisi tentang video-video yang menceritakan kisah-kisah atau menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu. Dan di malam Sabtu ini, aku akan menunaikan janjiku untuk menceritakan sosok yang hari Kamis kemarin aku memberikan nama kepadanya sebagai sosok Ajeng. Sosok Ajeng ini yang ternyata adalah sosok astral yang lama mendiami sebuah pekuburan di daerah Badal, Pandean, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk terus dukung channel aku supaya aku bisa terus menceritakan kisah-kisah atau menceritakan hal-hal di sekitar kita yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video aku ya. Di video sebelumnya aku akan menceritakan tentang sosok astral yang membo-membo atau apa ya bahasa Indonesianya membo-membo itu menyamar sebagai seorang gadis mahasiswi yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang sampai akhirnya dia itu menjalin hubungan dengan dosennya sendiri, yang ternyata dosennya itu ternyata pernah juga menjalin hubungan dengan dia ketika dia masih membo-membo menjadi gadis mahasiswi di perguruan tinggi di Malang. Nah, diceritakan dia itu akhirnya kemudian menyusul Pak dosen itu ke Jakarta dan juga sebagai mahasiswi menjalin hubungan sampai akhirnya kemudian Pak dosen itu datang ke tempat di mana si gadis itu memberikan alamat yang ternyata setelah sampai di sana ternyata itu bukan rumah, tapi ternyata itu adalah kuburan Badal Pandean yang letaknya itu di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dan ternyata sosok yang selama ini menjalin hubungan dengan Pak dosen itu adalah sosok yang bukan manusia alias sosok astral atau mungkin dari golongan bangsa jin ya. Bagaimana asal-usul atau siapa sebenarnya sosok astral tersebut, kita akan bahas sampai tuntas ya. Nama asli dari sosok astral itu diketahui bernama Ibu Farida. Dan sosok astral itu dipercaya sudah lama mendiami areal pekuburan Badal Pandean yang letaknya di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dan orang-orang tuh percaya kalau waktu itu pada tahun 80-an, tahun 90-an tuh banyak orang yang datang ke makam beliau untuk ngalap berkah atau meminta pertolongan, ya semacam berdoa gitulah, meminta pertolongan supaya mungkin dilancarkan usahanya atau minta istilahnya dimudahkan rezekinya pada zaman segitu. Sehingga diketahui udah dari dulu itu sebenarnya makam Bu Farida itu tenar atau banyak orang atau viral, banyak orang datang ke sana untuk berdoa dan meminta bantuan untuk mungkin mendapatkan materi dan lain sebagainya. Makam Bu Farida ini juga dipercaya terletak di bawah sebuah pohon besar, di mana pohon besar itu dari wujudnya itu kelihatan kalau pohon itu sudah nampak tua karena batangnya itu sangat besar diameternya dan dia memiliki lubang. Dan di mana di lubang itu biasanya orang-orang itu memberikan sesaji dan lain sebagainya sebagai sebuah kearifan lokal, kemudian berdoa dan memohon berkah atau meminta pertolongan dari
entah siapa di tempat itu. Tapi dipercaya juga kalau di tempat itu selain makamnya Ibu Farida itu juga terdapat makam sebuah syekh yang dikenal sebagai Syekh Abdurrahman, dan ada juga beberapa tokoh lainnya yang namanya Haji Umar sama satunya lagi aku lupa. Nah pokoknya di situ ada beberapa tokoh selain dari makam Ibu Farida itu sendiri. Dan banyak juga orang-orang yang justru menantikan kehadiran sosok Farida ini. Pada zaman dahulu itu, waktu masih zamannya foto gelap atau togel atau mungkin SD ya, pokoknya zaman dulu pas zamannya orang ikut undian-undian berhadiah itu, mereka orang-orang yang suka pasang itu menunggu sosok si Ibu Farida ini di sebuah tempat. Ketika mereka mengharapkan si sosok itu datang, katanya mereka itu mendapatkan nomor yang ketika mereka pasang itu nomornya bisa langsung dapet gitu, langsung kenal, langsung dapet. Makanya terkenal banget waktu itu. Ketika bertanya lebih lanjut kepada Bapak Juru Kunci, beliau itu juga menuturkan kalau ternyata Bu Farida itu benar adanya bahwa beliau itu pernah hidup ketika di era atau di masa penjajahan Belanda sekitar 300 sampai 350 tahun lalu. Saat itu Bu Farida yang sosoknya itu masih sebagai gadis remaja yang cantik, kemudian ya gadis desa yang cantik dan molek, itu ternyata mendapat perlakuan yang keji dari tentara Belanda. Jadi Ibu Farida itu ketika masih itu kan beliau itu masih muda waktu itu. Itu kemudian beliau diperkosa dan dibunuh oleh tentara Belanda itu, dan jasadnya itu dilempar ke Sungai Brantas yang memang letaknya itu nggak jauh dari tempat areal pekuburan Badal tersebut. Dan jasadnya itu ditemukan oleh orang yang kebetulan adalah seorang yang saleh dan dia memiliki ilmu agama, yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdurrahman. Dan Syekh Abdurrahman itu kemudian memakamkan jasad dari Ibu Farida ini secara layak. Tapi ternyata katanya tentara Belanda yang memperkosa dan membunuh Ibu Farida itu, atau memperkosa dan membunuh Farida itu, dia itu dibayangi oleh perasaan bersalah, dan dia itu dihantui oleh katanya arwah dari si sosok Farida ini. Kemudian akhirnya tentara Belanda itu mencari keberadaan atau mencari tahu tentang penemuan jasad di sekitar Sungai Brantas itu, sampai akhirnya beliau menemukan kalau jasadnya Bu Farida itu sudah dimakamkan di desa Badal itu. Dan katanya, kata Pak Juru Kunci, si tentara Belanda itu pun menguburkan beberapa perhiasan emas ikut ke dalam masuk ke dalam pemakaman atau masuk ke dalam kuburannya si Farida itu. Dan sejak saat itu juga katanya, menurut cerita dari leluhur Pak Juru Kunci itu, si tentara Belanda itu udah nggak lagi dihantui oleh arwah dari si Ibu Farida itu. Masih menurut cerita dari Pak Juru Kunci, bahwa orang-orang atau masyarakat di sekitar pemakaman Badal itu juga kerap kali mendapatkan kiriman-kiriman barang-barang yang tidak diketahui nama pengirimnya, tapi barang-barang yang sudah dikirimkan ke mereka itu ada yang wujudnya televisi, ada yang kemudian dibelikan material bahan bangunan karena orang itu memang sedang melakukan sebuah pembangunan atau renovasi rumah. Bahkan juga ketika warga sekitar bergotong royong untuk membangun atau merenovasi sebuah musola, itu juga mendapat kiriman pasir, material pasir yang tidak diketahui siapa yang membayar dan siapa yang mengirimkan. Tapi barang yang sudah dikirimkan itu semua sudah dalam keadaan terbayar atau sudah dibayarkan dengan tunai. Ya jelas saja itu ditolak oleh warga sekitar. Dan juga Pak Kiai atau Ustadz yang sedang merenovasi musola itu sampai membuang pasir yang sudah dikirimkan itu ke Sungai Brantas itu, karena mereka khawatir atau mereka takut nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena mereka tidak tahu siapa ini yang ngirim
dan mereka merasa enggak membeli, makanya mereka menolak itu. Ada juga yang dibelikan mebel, ada juga yang dibelikan alat-alat elektronik lainnya, dan rata-rata mereka semua menolak barang yang sudah dibelikan kepada mereka. Jadi tidak diketahui apakah benda-benda yang dibelikan itu sampai sekarang berwujud tetap benda yang seperti itu, apakah sudah berubah. Tidak ada keterangan di sana. Masih menurut Pak Juru Kunci, pada tahun 2019, yaitu sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu datang seorang laki-laki dari Lumajang dengan mengendarai sepeda motor. Dia mencari alamat dari seorang perempuan yang bernama Farida, yang katanya Farida itu sudah membelikan dia motor, kemudian membelikan dia alat elektronik seperti mesin cuci dan kulkas. Kemudian si Farida itu mengatakan kepada orang yang dia belikan benda-benda elektronik itu, barang-barang elektronik itu, untuk datang ke rumah dia. Dan ketika laki-laki itu datang ke tempat itu dengan alamat yang diberikan oleh Farida, ternyata alamat itu bukanlah sebuah pemukiman tempat tinggal penduduk atau bukanlah sebuah rumah, melainkan pekuburan badal Pandean, tempat makam dari Bu Farida itu ada. Sehingga laki-laki itu merasa bingung karena dia mengatakan kalau dia dibelikan benda-benda itu oleh Bu Farida itu. Dikirimkan melalui kurir, kemudian si Ibu Farida itu juga berpesan kalau dia itu disuruh silaturahim ke rumah Bu Farida di Pandean, Ngadiluih, Kabupaten Kediri itu. Tapi ternyata sampai di sana yang dia dapati adalah kenyataan bahwa ternyata Bu Farida itu sudah meninggal sekitar 350 tahun lalu. Ya jelas aja orang itu shock berat. Kemudian ada juga kejadian mistis tentang seorang pria muda yang datang dari Jakarta yang berprofesi sebagai seorang tenaga pengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, yang datang beserta rombongan dan keluarganya datang ke tempat itu, dan mereka menuturkan kepada warga mereka itu akan melamar atau datang kepada keluarga dari Farida itu untuk melamar dan melakukan tunangan dengan si Farida itu. Mereka mau mendatangi keluarga dari Farida untuk meminta atau melamar si Farida itu untuk dijadikan istri. Tapi kemudian mereka sangat terkejut ketika mendapati bahwa sosok Farida yang selama ini bergaul dengan mereka, yang menjalin hubungan dengan si bapak dosen itu, ternyata bukan sosok manusia melainkan sosok astral. Dan itu juga terjadi setelah itu pun beberapa kali terjadi kejadian-kejadian yang sama yang dialami oleh mahasiswa Bandung yang mengaku dia itu mahasiswa dari Bandung, yang mengaku dia itu mahasiswa dari Malang, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya semua sama, yaitu mereka itu merasa menjalin hubungan dengan sosok yang bernama Farida, kemudian diberikan alamat, dan ketika mereka mendatangi tempat itu, ternyata tempat itu bukanlah sebuah rumah melainkan sebuah pekuburan. Awalnya mereka semua menolak, maksudnya mereka semua itu denial, mereka itu membantah kalau atau menolak kenyataan kalau memang Farida itu bukan manusia, karena menurut mereka jelas-jelas yang mereka temui itu sosok manusia yang adalah seorang mahasiswi teman mereka atau mungkin mahasiswi mereka yang manusia gitu loh. Jadi mereka itu kayak nggak percaya kalau memang Farida itu sebenarnya bukan manusia. Makanya ada juga beberapa dari mereka tuh ya akhirnya shock berat gitu ketika mengetahui kenyataan bahwa sosok yang selama ini berhubungan dengan mereka itu ternyata bukan manusia. Ya iyalah, jelas shock berat. Bayangin loh, kamu pacaran dengan orang yang sedemikian lama, misalkan sampai hitungan bulan, kemudian kamu mau lamar, ternyata sosok itu bukan manusia. Jadi yang selama ini kamu pacari bukan manusia. Dan Pak Juru Kunci itu juga menceritakan kalau sosok si Farida ini sering menunjukkan dirinya, belakangan ini dia tuh suka menunjukkan dirinya sebagai sosok perempuan yang cantik, muda, seksi, dan dia itu suka berkeliling kampung itu dengan mengendarai Vespa berwarna putih. Walau terkadang sosok Farida ini sering menunjukkan sisi seramnya, terutama kepada para pria yang
suka atau yang punya niatan buruk terhadap wanita atau pria-pria yang berhidung belang. Ada juga kejadian kalau suatu hari itu ada pemuda yang mabuk, kemudian dia itu si sosok Farida itu kemudian menampilkan dirinya sebagai sosok perempuan cantik, kemudian dia memanggil pemuda itu dan pemuda itu mengikuti Farida. Dalam bayangan pemuda itu dia tuh mengikuti Farida ke sebuah rumah besar. Dan ternyata keesokan harinya si pemuda yang mabuk tadi itu ditemukan di tengah-tengah area pekuburan Badal itu dalam kondisi tidak memakai pakaian. Tapi selebihnya si sosok Farida ini dikenal sebagai sosok hantu yang baik hati. Dia tidak mengganggu orang yang tidak punya niat jahat, dan dia tuh dikenal suka membantu manusia, terutama manusia yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi sosok Farida ini benar-benar mematahkan image tentang hantu yang mengerikan, hantu yang usil, hantu yang seram, dan suka menjahili atau bahkan sampai melakukan atau sampai menyebabkan manusia itu kehilangan nyawa. Jadi Farida itu betul-betul hantu yang dikenal sebagai hantu yang suka menolong, baik hati, dan dia tidak suka mengganggu manusia atau menjahili manusia kecuali ke manusia-manusia yang punya niatan buruk atau manusia-manusia yang punya karakter buruk seperti suka mabuk-mabukan atau suka main perempuan. Demikianlah sosok astral yang dipercaya atau dikabarkan viral mendiami sebuah area kuburan yang berada atau terletak di daerah Badal Pandean, Kecamatan Ngaliwi, Kabupaten Kediri. Dan sosok itu sampai hari ini tuh kadang-kadang masih suka menunjukkan dirinya, walaupun mungkin sudah tidak sesering zaman dulu ya, karena mungkin zaman sekarang itu sudah sangat ramai, jadi mungkin orang itu walaupun beliau udah menunjukkan sosoknya mungkin juga nggak dipedulikan lagi mungkin ya. Pokoknya intinya beliau tuh masih suka eksis menunjukkan dirinya di sekitar masyarakat Badal itu, atau mungkin di kota lain, aku nggak tahu. Demikian ceritaku tentang si sosok astral yang bernama Ibu Farida itu. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku supaya aku bisa terus menceritakan hal-hal atau kisah-kisah yang mungkin belum pernah kamu dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.